Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hani Hairani, salah satu mahasiswa dari Universitas Tirologi, jurusan Akuntansi 2017. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai audit atas siklus akuisisi dan pembayaran termasuk utang usaha, test of control, dan substantif test. Pertama, apa sih tujuan dari audit siklus akuisisi dan pembayaran? Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi apakah akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa dan pengeluaran kas untuk akuisisi tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Kemudian, untuk pembahasan yang kedua mengenai adanya 3 kelas transaksi dalam siklus tersebut. Yang pertama, akuisisi barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran kas atau pembayaran tunai. Dan yang ketiga, pengembalian pembelian dan tunjangan serta diskon pembelian. Untuk transaksi yang pertama ialah penggabungan antara barang dan jasa dalam perusahaan. Untuk transaksi yang kedua yaitu transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo-saldo kas tunai atau rekening bank perusahaan, baik berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer, dan pengeluaran lainnya. Nah, dalam pembayaran tunai atau pengeluaran kas ini dapat berupa uang logam, cek, atau wesel pos. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas atau pembayaran tunai, yaitu pembelian aktiva tetap dan pembayaran gaji. Selanjutnya, untuk transaksi yang ketiga yaitu pengembalian pembelian dan tunjangan. Itu pemotongan piutang karena adanya barang yang rusak atau barang yang tidak sesuai dengan pembelian yang dibeli oleh perusahaan. Nah, diskon pembelian yaitu adanya pemotongan harga karena perjanjian antara pembeli dan penjual. Nah, maksudnya itu misalkan si perusahaan membeli barang ke vendor. Nah, perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah diberikan oleh vendor. Makanya perusahaan tersebut mendapatkan diskon dari vendor, seperti itu. Di sini saya akan menampilkan akun-akun yang ada dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Pembahasan yang ketiga mengenai fungsi bisnis serta dokumen dan catatan yang terkait. Pada tabel di samping, kelas transaksi yang pertama yaitu akuisisi. Selanjutnya ada accounts. Akun-akun yang terdapat pada akuisisi yaitu inventory, property, plant and equipment, prepaid expense, leasehold improvements, accounts payable, manufacturing expense, selling expense, dan administrative expense. Kemudian ada fungsi bisnis. Fungsi bisnis yang pertama yaitu processing purchase order, yaitu permintaan akan barang dan jasa oleh personal klien merupakan titik awal pada siklus akuisisi dan pembayaran tersebut. Nah, dokumen yang diperlukan pada fungsi bisnis ini yaitu purchase requisition dan purchase order. Bisnis yang kedua yaitu receiving goods and service, yaitu penerimaan barang atau jasa dari vendor di mana perusahaan baru pertama kali mengakui akuisisi dan kewajiban terkait pada catatan mereka. Nah, ketika barang diterima, perusahaan harus melakukan prosedur pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan tersebut yaitu seperti deskripsinya, terus jumlahnya, ketepatan waktunya, dan kondisinya. Nah, dokumen yang diperlukan dalam fungsi bisnis ini yaitu receiving report. Fungsi bisnis yang ketiga yaitu recognizing the liability, merupakan adanya pengakuan atas penerimaan barang dan jasa yang membutuhkan pencatatan yang tepat dan akurat. Nah, dalam fungsi bisnis ini diperlukan dokumen seperti vendor invoice, debit memo, voucher, acquisition of transaction file, terus acquisition journal or listing, kemudian accounts payable master file, dan accounts payable trial balance. Kelas transaksi yang kedua yaitu cash disbursement. Kemudian ada accounts. Akun-akun yang terdapat pada cash disbursement yaitu cash in bank, accounts payable, dan purchase discount. Nah, kemudian selanjutnya ada fungsi bisnis. Fungsi bisnisnya itu yaitu
processing and recording cash disbursement, yang dimana pada aktivitas ini akan mengurangi saldo akun kewajiban, terutama pada saldo utang usaha. Nah, dokumen yang terkait pada fungsi bisnis ini yaitu check and cash disbursement journal or listing. Pembahasan yang keempat mengenai metodologi untuk merancang uji kontrol dan uji substantif transaksi. Nah, yang pertama yaitu ada understand internal control atau memahami pengendalian internal, yang dimana auditor harus memahami pengendalian internal untuk siklus akuisisi dan pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur penilaian resiko dengan mempelajari bagan arus klien, meninjau kuesioner internal control, dan melakukan worktalk test untuk akuisisi dan transaksi pencairan kas. Dalam hal tersebut didukung oleh Standar Audit 265 ayat 2 yang berisikan mengenai auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit pada saat mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material. Dalam penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi yang bersangkutan. Namun, bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas yang bersangkutan. Nah, auditor dapat mengidentifikasi defisiensi dalam pengendalian internal tidak hanya dalam proses penilaian resiko, tetapi juga pada saat tahap-tahap audit lainnya. Nah, standar audit ini menyebutkan defisiensi yang teridentifikasi yang harus dikomunikasikan oleh auditor kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemennya. Yang kedua, ada assess plan control risk atau memahami resiko pengendalian yang direncanakan. Yang pertama ada otorisasi pembelian, yaitu otorisasi yang tepat untuk akuisisi memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh adalah untuk tujuan resmi perusahaan dan untuk menghindari akuisisi barang-barang yang berlebihan atau tidak perlu. Jadi dalam pembelian tersebut sudah dipastikan bahwa perusahaan tersebut memang membutuhkannya. Jadi nggak ada barang yang berlebihan atau tidak diperlukan. Selanjutnya ada pemisahan penyimpanan aktiva, yaitu dalam hal ini perusahaan memiliki penerima yang memulai laporan penerimaan sebagai bukti penerimaan dan pemeriksaan barang. Jadi dalam hal ini tuh misalkan ada dua salinan untuk penerimaan barang. Jadi ada satu salinan yang dikirim ke gudang bahan baku dan satu lagi dikirim ke rekening Departemen Hutang untuk kebutuhan informasi mereka. Nah, dalam hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian maupun penyalahgunaan. Selanjutnya ada pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Nah, pencatatan kewajiban untuk akuisisi dilakukan pada dasar penerimaan barang dan jasa. Di tempat lain, rekaman ditangguhkan sampai vendor telah diterima. Pada kedua kasus tersebut, Departemen Hutang Dagang biasanya memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi akuisisi. Hal ini dilakukan dengan membandingkan rincian pemesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur vendor untuk menentukan bahwa deskripsi, harga, jumlah, ketentuan, dan pengiriman vendor faktur yang sudah benar. Yang terakhir ada otorisasi pembayaran, meliputi penandatanganan cek oleh seseorang individu yang dengan otorisasinya tepat. Nah, yang kedua itu ada pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek. Dan yang ketiga ada pemeriksaan yang cermat dari dokumen pendukung oleh penandatangan cek pada saat cek ditandatangani.
Yang ketiga ada determine extent of test of control atau menentukan tingkat pengujian pengendalian, yang dimana setelah auditor mengidentifikasi internal control, lalu mereka menilai risiko pengendalian. Ketika auditor mengandalkan kontrol tersebut untuk mendukung penilaian risiko awal di penilaian bawah maksimum, auditor melakukan tes kontrol untuk mendapatkan bukti bahwa kontrol beroperasi secara efektif. Ketika efektivitas operasi kontrol meningkat, auditor dapat mengurangi pengujian substantif. Yang keempat ada design test of control and substantive test of transaction for acquisition, atau merancang uji pengendalian dan uji substantif untuk akuisisi. Nah, yang pertama itu ada akuisisi yang direkam atau keterjadian. Dalam hal ini, jika auditor yakin bahwa pengendalian untuk tujuan ini sudah memadai, maka pengujian atas transaksi yang tidak benar dan transaksi yang dicatat sebenarnya tidak dikurangi secara drastis. Yang kedua, ada akuisisi yang dicatat atau kelengkapan. Nah, kelalaian untuk mencatat akuisisi barang dan jasa yang diterima secara langsung akan mempengaruhi saldo utang usaha. Karena itu, biasanya auditor menaruh perhatian lebih pada tujuan kelengkapan. Nah, yang ketiga ada perolehan telah dibuktikan secara akurat atau keakuratan. Karena keakuratan, banyak akun aktiva, kewajiban, dan beban tergantung pada kebenaran pencatatan transaksi dalam jumlah perolehan. Luas pengujian terinci atas banyak akun dan neraca, dan beban akan tergantung pada evaluasi yang tepat atas transaksi perolehan. Yang terakhir ada akuisisi telah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Jadi pengujian terinci atas akun tertentu dapat dikurangi jika auditor percaya bahwa pengendalian internalnya memadai untuk memberikan kepastian yang layak menyangkut klasifikasi yang benar dalam jurnal akuisisi. Meskipun semua akun terpengaruh, dua bidang yang sangat terpengaruh pada klasifikasi adalah perolehan periode berjalan atas akun aktiva tetap dan semua akun beban, seperti perbaikan dan pemeliharaan, utilitas, serta iklan. Pembahasan terakhir mengenai metodologi untuk mendesain uji rincian saldo untuk utang usaha. Karena semua siklus transaksi akuisisi dan pembayaran secara teknis berjalan melalui utang usaha, maka akun ini sangatlah kritis untuk diaudit. Tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi saldo hutang. Nah, yang dimana auditor harus memahami sifat perubahan atas sistem guna mempengaruhi apakah resiko bisnis klien dan pengendalian manajemen terkait mempengaruhi kemungkinan salah saji atas utang usaha. Nah, auditor biasanya sangat memperhatikan tujuan audit kelengkapan dan tujuan pisah batas terkait saldo bagi hutang usaha karena potensi kurang saji saldo akun. Selanjutnya ada tahap 1 dan 2 yaitu menilai resiko pengendalian serta merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Sebagaimana yang disajikan, setelah auditor menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan resiko bawaan untuk utang usaha, maka auditor menggunakan pemahamannya mengenai pengendalian internal untuk menilai resiko pengendalian tersebut. Nah, izin substantif terakhir bagi auditor itu tergantung pada efektivitas relatif pengendalian internal yang terkait dengan utang dagang. Pada tahap 3 ini ada dua. Yang pertama, merancang dan melaksanakan prosedur analitik. Salah satu dari prosedur analitik untuk mengungkapkan salah saji utang dagang yaitu dengan cara membandingkan total beban tahun berjalan dengan total beban tahun lalu. Nah, untuk tahap 3 yang kedua yaitu merancang dan melaksanakan pengujian terinci atas saldo utang usaha.
Maksudnya yaitu auditor harus mengetahui perbedaan penekanan antara audit atas kewajiban dan audit atas aktiva. Sekian untuk penjelasan mengenai audit siklus akuisisi dan pembayaran. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!